Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami Majelis Jemaat GKJW Bondowoso mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan terkhusus bagi warga tamu kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah di GKJW Bondowoso. Sebelumnya saya bacakan penekanan warta jemaat dalam minggu ini 25 Agustus 2024. Yang pertama, ibadah dalam minggu ini. Ibadah dalam minggu ini untuk ibadah Adi Yuswo dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Agustus dilaksanakan secara online jam 16. Selanjutnya, ibadah PWG dilaksanakan hari Senin, tanggal 26 Agustus, jam 16.30 di GPIB Immanuel, Jalan Olahraga. Dan ibadah KRW Yakobus dilaksanakan tanggal 27 Agustus, jam 18, diterima oleh keluarga Ibu Karno Curadami. Untuk KRW Bukit Sion, ibadah dilaksanakan hari Rabu, tanggal 28 Agustus, diterima oleh keluarga Ibu Supadi, Jalan Ayani. Untuk KRW Timotius, dilaksanakan pada hari Kamis, diterima oleh keluarga Bapak Willy Perum Kembang. Selanjutnya KRW Andreas hari Kamis tanggal 29 diterima oleh keluarga Ibu Wikantio Jalan Supriyadi Wigianto. Nun sewu nyun pangapunten. Saya ulang, diterima oleh Ibu Wigianto Jalan Supriyadi. Dan untuk ibadah pemuda yang biasanya hari Sabtu dimajukan menjadi hari Jumat jam 18 dilaksanakan secara online. Berita yang kedua terkait dengan kerja bakti gedung gereja baru di lingkungan gereja baru. Sehubungan dengan rencana peresmian gedung gereja baru pada hari Minggu 1 September 2024, maka untuk mendukung kegiatan tersebut akan dilaksanakan kerja bakti pada hari Minggu ini tanggal 25 Agustus jam 11. Ini boyongan peralatan gereja. Majelis Jemaat mengundang seluruh warga GKJW Bondowoso untuk mendukung kegiatan kerja bakti tersebut. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah peresmian gedung gereja baru. Peresmian dan ibadah peresmian gedung gereja baru dilaksanakan pada hari Minggu 1 September 2024 jam 8 pagi. Jam 8 pagi nggih Bapak Ibu, saya ulangi, takut maju nanti. Mengundang seluruh warga GKJW Bondowoso dan warga tamu untuk hadir dalam peresmian dan ibadah gereja baru, ibadah anak, ibadah remaja pada tanggal 1 September dijadikan satu dengan ibadah dewasa. Demikian Bapak Ibu yang menjadi penekanan dalam warta jemaat kita minggu hari ini. Kita masuk dalam peribadatan. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita saat ini merupakan ibadah penutupan bulan pembangunan GKJW yang kita lakukan dengan menggunakan tata ibadah minggu kontekstual. Umat yang dikasihi Tuhan, genap 1 bulan kita sudah melaksanakan bulan pembangunan GKJW. Melalui bulan pembangunan ini, kita tahu
bahwa GKJW dipanggil untuk terus bersatu, membangun perdamaian dan mewujudkan keadilan di tengah-tengah dunia. Kini, marilah dengan semangat, kerjasama, dan komitmen bersama, kita terus membangun GKJW dan terus bersehati mewujudkan perdamaian dan keadilan di tengah dunia. Umat Tuhan dipersilahkan berdiri. Kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 242, ayatnya yang pertama dan kedua. Muliakan Allah Bapa. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memasuki ibadah minggu saat ini. Kita akan masuk dalam persekutuan yang kita akan ungkapkan pengakuan itu secara bersautan. Umat Tuhan hidup dan dipanggil untuk bertumbuh dalam konteks hidup mereka. Tuhan menghadirkan semuanya untuk mewujudkan karya kerajaan-Nya. Kami siap hidup dan bertumbuh, menempatkan kami. Salam sejahtera dari Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus bersama saudara sekalian. Amin. Mari bersama menghayati akan panggilan kita sebagai persekutuan di Gereja Kristen Jaiwetan dengan menyanyikan Kidung Kontekstual 100 GKJW.
itulah panggilannya, dengan moto patunggilan Kang Nyawiji, menggapai persatuan dan kesatuan, bahu membahu di dalam pelayanan karya Allah yang nyata. Umat Tuhan yang terkasih, GKJW dipanggil Tuhan Allah untuk menjadi rekan sekerjanya. Allah berkenan memanggil GKJW sebagai gereja yang terus bertumbuh dan berkembang di bumi Jawa Timur untuk menyatakan karya dan kasih Allah di tengah-tengah dunia. Saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih, Tuhan Yesus dalam perumpamaannya tentang penabur benih menyebutkan, benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang ditaburkan di tanah yang baik artinya orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Saudara-saudara yang kekasih, firman ini mengajarkan kepada kita sebagai GKJW agar kita berbuah, yaitu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Terlebih melalui bulan pembangunan ini, kita GKJW dipanggil untuk bersatu hati dalam membangun perdamaian dan keadilan. Inilah buah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan GKJW. Hidup rukun satu dengan yang lain, bersatu membangun GKJW, mewujudkan perdamaian dan keadilan di tengah kehidupan. Mari bersama-sama menghayati panggilan kita sebagai gereja ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 252 bait 1 dan 3, Batu Penjuru Gereja. Kristus pendiri caranya keresan dan firman. Umat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan menyadari akan kehadiran Tuhan di tengah konteks kita. Mari mengingat ketika Tuhan Yesus berkata kepada kita, sebagaimana ia berkata kepada para murid dalam Markus 6 ayat 50. Tenanglah, ini aku, jangan takut. GKJW sebagai gereja milik Tuhan tentu tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari tantangan, cobaan, dan pergumulan di dunia ini.
GKJW dihadapkan dari ancaman dari dalam, yaitu keretakan persekutuan sebagai tubuh Kristus dan adanya benih-benih permusuhan yang ada di dalam tubuh gereja sendiri. Pun demikian GKJW dihadapkan pada ancaman dari luar, yaitu pengaruh media sosial, pengaruh zaman, kebebasan yang tanpa tanggung jawab, dan mungkin masih banyak hal yang lain lagi. Apa yang terjadi di GKJW sangat mungkin juga terjadi dalam persekutuan jemaat kita. Karena itu mari mengingat bahwa kita, GKJW tidaklah sendiri. Ada Tuhan Yesus, Sang pemilik gereja, pemilik GKJW yang selalu menyertai dan menolong kita, umat dan gerejanya, untuk mampu menghadapi dan melewati berbagai ancaman, berbagai persoalan yang merusak keutuhan dan persekutuan gereja kita. Sadari, percaya, dan teguhkanlah hatimu. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ia senantiasa bersama dengan kita sebagai GKJW. Ia hadir menyatakan kasih dan kuasa-Nya bagi kita GKJW, sehingga kita mampu menghadapi dan melewati setiap ancaman dan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan GKJW maupun kehidupan persekutuan jemaat kita. Mari bersama-sama menghayati akan karya dan kehadiran Tuhan itu melalui pujian Kidung Jemaat 260 bait 1 dan 3 dalam dunia penuh kerusuhan. Jemaat kekasih Kristus, saatnya kita akan mendengar sabda Tuhan melalui firman-Nya. Yang kita ambil dari bacaan pertama, Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan ayat 14 sampai 18. Bacaan kedua
Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Bacaan ketiga, Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai 69. Kita mohon pimpinan terang Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Allah Bapa yang berlimpah kasih setia dan rahmat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur atas anugerah-Mu saat ini. Kasih setia, Engkau memimpin, menyertai, menghimpun setiap kami umat-Mu dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan atas kasih setia yang tidak berkesudahan. Allah Bapa yang berlimpah kasih setia rahmat, panjang sabar. Di saat yang indah pada saat ini, kami rindu mendengar sabda-Mu melalui. Sungguh merindukan Engkau, sang terang hidup kami. Sadar akan keberadaan kami. Kami mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, sehingga terang-Mu menguasai setiap pikiran, hati, dan hidup kami. Sehingga tertuju akan Engkau saja. Sehingga sabda Tuhan yang kami dengar sungguh dapat kami mengerti di dalam kehidupan kami dan sungguh-sungguh berusaha melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Ibu Pendeta Kristianti yang akan menyampaikan sabda anugerah-Mu, Roh Kudus bekerja sehingga sabda Tuhan yang disampaikan sungguh menjadikan berkat anugerah bagi setiap yang mendengar, setiap umat-Mu. Sehingga sungguh setiap kami sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan. Firman Tuhan di dalam kuasa pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang sejati. Haleluya, amin. Yosua pasal 24 ayat 1 sampai dengan 2a, dilanjutkan ayat 14 sampai 18. Pembaruan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang di negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita
dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama melanjutkan bacaan kita yang kedua, yang diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan yang ke-20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, inilah permulaan Injil Kristus. Umat Tuhan diundang untuk berdiri. Mari bersama-sama memperhatikan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes dalam Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai dengan 69. Demikian firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya."
Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal? Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman-Nya dan memelihara dalam hidup setiap hari. Amin. Saudara-saudara dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik, sehat. Yang dari perjalanan jauh juga sehat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kita bersyukur apapun keadaan kita masih boleh berkesempatan untuk bersama-sama bersekutu saat ini. Saudara-saudara, berita apa yang lagi hangat dan menarik untuk dipercakapkan hari-hari ini? Oh, demo. Di mana lagi? Apa lagi? Berita tentang apa? Apakah hanya demo yang mewarnai pembicaraan kita? Mulai di rumah, di pasar, di jalan, di tempat kerja gitu. Apalagi kira-kira? Sidang KPU. Saya ono hubungannya karo sing didemo kan ya? Iya. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, ada banyak berita yang bisa kita pilih. Mau cari berita yang menyenangkan maupun tidak. Kita berada dalam situasi di mana kita merdeka untuk menentukan sikap dan pilihan. Tapi setidaknya dari yang hangat dibicarakan, soal KPU kah, soal demo-demoan itu kah gitu ya. Kita melihat ada satu garis besar yang kemudian menggugah banyak orang untuk menentukan sikap. Mungkin tidak jauh dari soal kesetiaan, komitmen, tanggung jawab begitu ya. Soal setia harus berpihak kepada apa dan kemudian menjunjung tinggi nilai yang mana gitu. Ketika ada hal-hal yang dirasa oleh banyak orang, ini koyo wis gak setia ini. Ini kayaknya ada hal-hal yang dalam pengambilan sikap ini mudah diguncang dan diarahkan ini. Atau mudah tidak setia pada komitmennya ini. Kalau kemudian masyarakat bergerak, berteriak kepada wakil rakyat supaya mewakili suara rakyat. Gitu. Mempertanyakan soal kesetiaan, komitmen pada tugas, panggilan, dan tanggung jawab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, bicara pada komitmen. Tema di penutupan bulan pembangunan ini adalah komitmen diri untuk membangun GKJW dan semakin setia mengikut Tuhan. Komitmen dan kesetiaan itu memang satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita sering mendengar istilah itu, yang secara umum mungkin diartikan bahwa komitmen itu sikap setia untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu. Setia untuk bertanggung jawab pada sesuatu. Baik itu yang berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan pekerjaan, organisasi, atau bahkan mungkin relasi, hubungan, atau banyak hal-hal yang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kalau kita melihat kehidupan kita sehari-hari, kira-kira hal-hal apa saja yang itu membutuhkan komitmen yang sungguh? Wah, ini aku harus punya komitmennya, aku durung duwe komitmen sing tenanan, oh aku gak wani aku. Di dunia mana, bidang apa, atau hal apa Bapak Ibu
yang kita merasa kudu duwe komitmen sing tenan ini? Apa biasanya? Di manakah? Dalam kehidupan kalau tadi berkaitan dengan diri sendiri. Ada Yesus gitu misalnya. Ketika kita membaptiskan anak, ketika kita sidi gitu. Wah, itu komitmen kita, komitmen untuk mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Atau kalau itu kaitannya dengan butuhkan kesetiaan, butuhkan tanggung jawab di sana. Atau bahkan pekerjaan. Oh, ini adalah pekerjaan yang dianugerahkan Tuhan. Melalui pekerjaan ini aku bisa bertumbuh dan aku bisa menjadi berkat. Aku kudu duwe komitmen. Punya loyalitas gitu ya, kesetiaan, tanggung jawab terhadap apa yang diberikan. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kalau kita melihat bacaan kita hari ini, kita akan melihat bagaimana komitmen itu juga menjadi bagian yang penting. Tidak hanya dibicarakan tapi juga dilakukan dengan kesungguhan. Bacaan kita yang ketiga, kita melihat bahwa komitmen itu hal yang penting di tengah-tengah keputusan untuk mengikut Yesus. Di dalam bacaan kita, dalam kitab terjemahan bahasa Indonesia itu hanya nampaknya tidak ada perbedaan gitu ya, hanya kata murid yang dipakai. Tapi kalau bahasa Jawa misalnya, kita akan melihat betul bagaimana ada perbedaan yang sungguh dalam istilah yang dipakai. Ada murid yang banyak, itu yang disebut dengan siswa, siswaku, dan juga ada murid yang jumlahnya 12. Itu yang disebut sebagai sekabat. Siapakah murid yang banyak itu? Atau siswa Gusti itu tadi? Mereka adalah kelompok digambarkan sebagai tanpa komitmen. Tidak dengan sepenuh hati sehingga kesetiaan dan tanggung jawab itu mudah sekali hilang. Mudah sekali sirna. Sehingga ayat 66 menjelaskan mereka dan tidak lagi mengikuti dia. Angkat tangan, angkat bendera putih, mandek aku mandek. Balik kucing, mengundurkan diri, berbalik arah. Padahal saudara-saudara, sebelumnya orang-orang yang banyak ini, murid yang banyak atau siswa ini, dan juga para sekabat ini yang disebut murid 12, mereka sama-sama mencari Gusti Yesus. Orang banyak tadi adalah mereka yang jauh-jauh menyeberang dari Tiberias menuju Kapernaum ayat 24. Lah kok begitu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka mendengar perkataan Tuhan Yesus, mereka menjadi orang yang kemudian balik kucing, mengundurkan diri, berubah 180 derajat, menjadi ragu-ragu dan kemudian mundur meninggalkan Tuhan Yesus. Siapakah mereka ini? Mereka dari 5.000 lebih orang makan roti, makan ikan, seperti yang diceritakan sebelumnya. Juga mendengar, tidak secara langsung melok mangan. Karena ada cerita spektakuler, ada Yesus berikan, mereka kemudian mengikut Tuhan. Mereka ini juga bacaan sebelumnya. Kowe iki goleki aku ora mergo wis weruh pratondo. Bukan karena mereka melihat tanda, tapi karena kamu sudah makan roti dan kenyang. Mereka yang dalam renungan beberapa minggu lalu adalah orang-orang yang mung golek berkah Gusti, duduk Gusti sumbering berkah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, banyak orang dari kategori itu. Mereka yang sudah merasakan kenyangnya roti dan ikan lalu pengen meneh, ngerasa nih hal-hal yang menyenangkan dan spektakuler, ataukah mereka yang hanya dengar-dengaran, mendengar, mereka bukan saksi mata, mereka mendengar bahwa ada cerita yang luar biasa itu.
Sehingga membayangkan, derek Gusti Yesus itu mesti seneng, mesti bungah, mesti semuanya berjalan dengan lancar, ora susah, ora rekoso, ora perlu berjuang. Kabeh wis ana solusine apa sing dadi butuhe. Mungkin yang kemudian dipikirkan. Nah, di tengah-tengah euforia hidup yang enak demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, mereka tiba-tiba kemudian ditantang oleh Yesus untuk mengambil sikap hidup yang keras. Apa itu? Makan dagingku, minum darahku. Karena aku adalah roti hidup, roti itu adalah makanan utama orang Yahudi, yang membuat mereka hidup adalah memasukkan roti itu, mengunyah dan menelannya, karena itu yang membuat mereka hidup. Gak mangan roti berarti gak urip. Mereka diminta untuk ombenin getih. Darah itu adalah nyawa, darah itu adalah kehidupan. Tanpa memasukkan darah dalam tubuh, maka orang tidak akan hidup. Ya hanya akan menjadi seonggok daging, bangkai dimakan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga ketika mereka mendengar makanlah dagingku, minumlah darahku, itu berarti mereka harus memasukkan Sang Kristus dalam hidupnya. Enak gak enak? Karena Kristus itu bukan saja cerita tentang kemuliaan dan kebangkitan. Kristus adalah perjuangan, rela dicaci, dilempari batu, diusir, bahkan juga mati. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, memakan roti hidup adalah memasukkan Sang Kristus dalam hidupnya. Hidupnya ini dihidupi dan dijiwai oleh Sang Kristus. Sehingga ini menuntut mereka seperti makan makanan yang keras, karena setiap perilaku mereka harus berhadapan dengan pertanyaan, apakah ini wujud bahwa aku wis mangan dagingnya Kristus, ngombe getihnya Kristus? Apakah apa yang ku gambarkan bahwa aku memasukkan Sang Kristus dalam hidupku atau tidak? Apakah hidupku semakin hidup dan menampakkan bahwa Kristus itu hidup dalam diriku? Kristus bukan mati, Kristus bukan tak terlihat, tapi nyata terlihat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu tantangan ini berat. Ini seperti makanan keras bagi mereka yang ikut Tuhan Yesus itu hanya berharap bahagia, senang, lancar, golek berkah saja. Ini membuat orang tidak kerasan. Yang dilihat hanya gebiarnya saja. Sehingga kita melihat bagaimana mereka akhirnya gak mantep, mundur meninggalkan Kristus. Tidak berani untuk berkomitmen. Dan yang kedua, 12 murid sekabat. Setelah banyak orang itu mundur, para sekabat ini murid 12 ditanyai. Apa kowe gak melok lunga sisan? Wis do mundur loh. Apakah juga gak pengen melok mutung? Jawab Simon Petrus itu mantep. Kepada siapa kami akan pergi? Arep golek apa meneh Gusti? Mau mencari dan pergi itu dengan lunga itu. Ya ning kene kuwi samu barang wis ono. Perkataan dari Allah. Sikap Simon Petrus adalah sikap berani untuk komitmen, siap untuk berkomitmen. Dia tahu tidak hanya gebiarnya saja, tapi dia juga tahu lika-liku perjalanan Gusti Yesus. Menunjukkan bagi Simon bahwa yang utama baginya adalah sang sumber berkah. Dudu berkah iku. Sehingga seandainya toh yang diharapkan berkah sing bentuk ditompo, bagi Simon Petrus tidak akan menghancurkan komitmenku. Karena sumbernya ono ning jero atiku. Apalagi yang komitmennya Simon Petrus.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jika para siswa itu mereka memilih untuk mencari Yesus, mendengar Yesus, dan mereka rela untuk menyeberang, golei Gusti Yesus. Kita melihat bagaimana sikap para sekabat itu. Di ayat 70, para sekabat itulah yang dipilih oleh Gusti Yesus sendiri. Tuhanlah yang memilih mereka. Haran bahwa nek aku tot wingking Gusti nderek Gusti iku dudu karepku, dudu keputusanku, dudu mergo apikku, ning mergo aku wis ditangkep dening Gusti, aku dipilih oleh Tuhan, maka komitmen itu menjadi siap untuk dilakukan. Dan jika kita telisik mengapa Simon kok sedemikian mantep dalam komitmennya kepada Tuhan. Ya karena kita melihat bahwa Simon Petrus memiliki pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi yang dekat dengan Gusti. Simon Petrus iku nderek Gusti karena ditimbali dan melihat karya Tuhan dudu mergo jarene. Tapi dia menyaksikan sendiri. Yang mungkin pancen ya ora mesti kepenak kok nderek Gusti kuwi. Pancen akeh tantangan yo ditolak, kadang yo disengiti, kadang yo dilalekke, kadang yo tidak dihargai. Ya pancen nderek Gusti ki kadang kudu nemoni kuwi. Tapi bagi Simon buatnya merasakan damai, tentrem. Membuatnya tidak pernah merasa sendirian berjuang menghadapi hiruk pikuk persoalan dunia yang sulit. Membuatnya merasakan ada sentuhan kasih yang selama ini tidak dia rasakan dari manapun. Tidak pernah dia lihat dari siapapun. Pengalaman-pengalaman dari Gusti yang seperti itulah yang membuat Simon Petrus mewakili para murid matur. Kepada siapa kami akan pergi? Arep golek apa maneh kami ini? Ibaratnya itu tak bisa pindah ke lain hati. Gitu ya. Wujud komitmen. Dan komitmen ini juga saudara-saudara yang dinampakkan oleh Yosua dalam bacaan pertama. Ketika ia nantang orang Israel, wes saiki piye? Kamu akan bahwa kita keluar dari Mesir, ataukah kamu akan ikut ilah bangsa lain, ilahnya orang Amori, orang-orang di seberang sungai Efrat? Tentukan kamu milih mana. Tapi apapun keputusan jelas, aku dan keluargaku, aku akan tetap berkomitmen mengikut Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita melihat bagaimana komitmen Yosua yang setia itu diikuti juga oleh komitmen orang-orang Israel. Sehingga di tengah godaan untuk mandek, mutung melok Gusti Allah, berbalik arah, atau mengikuti tawaran dunia di sekitarnya, mereka memilih untuk menyembah Tuhan. Ayat 16 mengungkapkan, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Karena mereka punya yang diceritakan turun-temurun bahwa Allah yang saya sembah, kita sembah besar, menyertai bangsa dalam perjuangan yang tidak mudah, tapi juga membebaskan mereka keluar dari perbudakan dan memberikan keselamatan. Komitmen itu diberikan. Dan apakah menjaga komitmen itu mudah? Sangat mungkin tidak, saudara-saudara. Karena itu kepada jemaat Efesus dalam bacaan kedua, Paulus berpesan bagaimana menjaga komitmen itu dengan setia. Dan itu digambarkan koyok wong perang. Tentara yang perang kuwi nek mboten duwe komitmen yang besar, jiwa kepahlawanan dan perjuangan yang besar, nggih mboten sios budal. Karena itu digambarkan seperti tentara yang siap
segala perlengkapan tentara perang itu. Dan Paulus memberi makna secara rohani. Apa saja perlengkapan yang harus dibawa itu, supaya mereka bisa bertahan dan menang. Berdiri tegak, jejak dalam iman, berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan, rela memberitakan Injil damai sejahtera. Perisai iman itu harus tetap ada di segala keadaan, ketopong keselamatan dan firman Tuhan sebagai pedang. Menandakan bahwa komitmen itu harus dijalani, dihadapi dengan siap dan tidak pernah bisa sendiri. Meyakini bahwa aku ini adalah dipilih oleh Allah, maka aku pun akan berjalan sebagai tentaranya Allah, memakai perlengkapan yang diberikan oleh Allah. Itu yang akan membuat orang siap. Pertanyaannya adalah, terus pundi kalian kita? Bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita menjadi orang-orang yang setia, berkomitmen dalam iman, dalam turut menjadi berkat, dalam kemandirian, dalam pelayanan, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Baik ketika kita sendiri, gak ono sing delok nih kita, atau ketika kita hidup dalam keluarga, kita hidup dalam persekutuan, dalam pekerjaan, dan dimanapun juga. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita sudah berjuang sungguh, menjaga komitmen sebagai sekabate Gusti, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, sungguh-sungguh berada di jalan panggilan yang kenyataannya memang tidak selalu enak. Tidak selalu berjumpa dengan saudara-saudara seiman yang manis dalam perilakunya. Dalam pelayanan kita juga mungkin berjumpa dengan teman-teman sepelayanan yang tidak selalu manis sikap dan responnya. Kita mungkin berhadapan dengan situasi di mana orang-orang yang kita layani, kita kasihi, orang-orang yang kepadanya kita berbuat baik, itu tidak selalu juga menyenangkan dan berbuat yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Seandainya kita bertemu dengan hal-hal yang demikian, mari kita mengingat bahwa kita berada di sini bukan karena kita. Karena Tuhan yang memilih kita dan manggil kita. Jika kita menjadi bagian dari umat Tuhan di GKJW Bondowoso, itu juga bukan karena kebetulan. Tapi mari meyakini bahwa Tuhan yang memanggil, menempatkan kita menjadi bagian dari persekutuan ini. Karena itu, mari berjalan bukan karena segala hal yang baik itu kita terima. Tuhan izinkan kita alami. Tapi toh seandainya kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak selalu baik, mari mengingat bahwa Kristus sang sumber berkat. Ada damai sejahtera di dalam Dia yang akan menghapus segala tetesan air mata. Ada damai sejahtera yang membuat orang akan mampu rela, ikhlas. Dan hari ini di minggu penutupan bulan pembangunan GKJW kita dipanggil untuk jejak. Terlibat dengan semangat, berjalan di jalannya para sekabat yang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, yang menerima segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Mari yakin bahwa kita tidak pernah ditinggal sendirian. Sekalipun mungkin perjalanan hidup kita mengikut Tuhan tidak mudah, mari kita tetap seperti para sekabat yang menjawab, engkang kawula puruki sinten, yang kami cari lagi siapa. Sehingga di tengah tantangan ke depan, mari merapatkan barisan, mari terus bergandeng tangan untuk menyambut perjalanan pelayanan di depan dengan semangat yang baru. Bukan hanya gerejone anyar, tapi komitmen kita mari terus dibaharui. Semangat kita mari terus baru. Tuhan memberkati. Amin.
Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita akan mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli sama-sama seluruh jemaat, dan nanti akan kita akhiri dengan kita amini bersama-sama. Pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan menaikkan syafaat kita. Doa syafaat ini akan kita ungkapkan bersama-sama secara litani, baik oleh pelayan, para penatua, para diaken, warga pria, warga wanita, dan kita semua yang nanti akan diakhiri dengan doa-doa khusus dan dilanjutkan doa Bapa kami. Mari bersama-sama kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kasih dan karya-Mu yang selalu menyertai perjalanan GKJW. Saat ini, mengakhiri bulan pembangunan GKJW, kami berdoa untuk Gereja Kristen Jaiwetan. Tuhan, tolonglah kami agar kami hidup taat dan setia kepadamu. Sebagai gereja Tuhan, GKJW ada dalam ancaman, tantangan, dan pergumulan yang sedang dihadapi. Kuatkan dan mampukan kami sebagai GKJW untuk menghadapi dan menemukan jalan keluar dari setiap ancaman, tantangan, dan pergumulan yang kami hadapi. Kiranya Tuhan selalu melindungi GKJW dan memampukan kami untuk membangun perdamaian dan keadilan di tengah kasih, sukacita, kerelaan, ketulusan agar GKJW dapat semakin bertumbuh. Bapa Sang Gereja, jadikanlah GKJW sebagai gereja yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan.
Tuhan Yesus mampukan sebagai GKJW untuk bersatu, bersehati, membangun GKJW yang penuh kedamaian dan kasih. Kami memohon Roh Kudus-Mu memimpin dan membimbing kami jalani hidup kami, sehingga kami sebagai GKJW mampu berpegang teguh pada firman-Mu yang hidup, dan mampukan kami selalu merasakan kasih dan kehadiran-Mu. Kami mengingat saudara-saudara kami yang bersuka cita di pekan ini. Kami berdoa untuk Ibu Ira Medialista, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Lucia Suparmi, Saudara Dwi Agus Puji Leksono, Ibu Aksamena Heumase, Ibu Murhartani, Ibu Christine Ningrum Utami. Kiranya mereka sungguh bersyukur di tengah usia yang bertambah, Tuhan mengaruniakan segala hal yang baik dalam kehidupannya. Begitu juga kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kehidupan kami semua. Karya Tuhan senantiasa ada dan menyertai dalam segala sesuatu. Tuhan, kami berdoa untuk secara khusus saat ini Ibu Endang Trisnowati yang dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan terus berkarya dalam kehidupannya di tengah-tengah perawatan di rumah sakit. Tuhan memberkati dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan saudara kami yang juga bersuka cita karena bertambah usia dalam perkawinan mereka, Bapak Paskah Winahyo dan Ibu Kurniati Dwi Kristanti, juga Bapak Fani Paskah Riawan dan Ibu Yolanda Dwi Wahyu Veronika. Rasa syukur mereka dalam keluarga kiranya sungguh nyata dan berkat Tuhan akan menguatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam karya kasih-Mu dan kami satukan doa kami dalam doa yang diajarkan oleh Putra-Mu. Bapak, Ibu, dan warga jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan, tetapi sebelum persembahan kita jalankan, kita akan mendasari persembahan kita yang diambil dari Mazmur 96 ayat 8, yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya,
bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi PKJ nomor 146 ayat 1 sampai selesai. Bawa persembahanmu. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang kami sembah, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, semua ini berkat kemurahan-Mu. Tuhan, betapa banyak berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terhitung jumlahnya Tuhan. Sekarang kami kembalikan sedikit dari berkat yang sudah tercurah kepada kami. Biarlah berkat ini, persembahan ini boleh menjadikan kelebaran kerajaan-Mu. Kami juga berdoa untuk yang mengelola persembahan ini. Kiranya Kau selalu membuat mereka akan takut kepadamu Tuhan, dan selalu bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kekurangan kami dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan memperlengkapi kami yang mengelola persembahan dengan iman percaya kepadamu. Tuhan, sebentar lagi kami juga mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Kau akan melindungi perjalanan kami hingga kami tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Tuhan Yesus,
Kami mau mengucap syukur dan terima kasih atas perlindungan dan penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami mau pulang, juga mau melakukan pekerjaan yang lain. Kami mau kerja bakti untuk memindahkan boyong gereja. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan kepada kami agar yang kami lakukan dalam keadaan sehat dan sukses. Tuhan, kami menyerahkan kesehatan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Kau selalu memberkati kami. Inilah Tuhan, kami dengan segala kekurangan kami mau menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu. Haleluya, amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kini marilah kita ungkapkan tekad kita untuk bersatu dan bersehati, membangun GKJW, mewujudkan perdamaian dan keadilan di tengah-tengah dunia. Kita akan mengungkapkan tekad ini secara bersautan. Sebagai GKJW, kami bertekad membangun GKJW dengan semangat kasih, saling melayani dan saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Sebagai GKJW, kami bertekad bersatu dan bersehati, membangun GKJW sebagai patung kami yang suci. Sebagai GKJW, kami bertekad mewujudkan GKJW menjadi gereja yang mandiri dan menjadi berkat. Sebagai GKJW, kami bertekad mewujudkan GKJW menjadi gereja yang bersaksi dan melayani demi terwujud perdamaian dan keadilan. Ya Tuhan, berkatilah tekad kami dan mampukan kami mewujudkan tekad kami dalam hidup kami sehari-hari. Saudara-saudara yang kekasih, kini kembalilah ke dalam kehidupanmu. Ingatlah selalu akan firman-Nya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hati. Kami siap dan bersedia melakukan kehendak Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 3. Yesus menginginkan daku. Sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, undurlah dari ibadah ini dan masing-masing saudara terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Sang Pencipta menyertai dan memberkati saudara. Memberkati kita selaku GKJW dalam mewujudkan perdamaian. Yesus Kristus Sang Juru Selamat
meneguhkan dan memampukan kita semua mewujudkan GKJW yang penuh damai, dan Roh Kudus Sang Penolong menganugerahkan kekuatan dan kebijaksanaan kepada kita untuk menyatakan damai sejahtera dan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Allah Tritunggal menuntun dan memelihara hidup saudara, setia menjalani komitmen mengikut Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Tambahan informasi untuk ibadah minggu depan 1 September dapat mengenakan busana Jawa. Jadi pakaiannya bisa menggunakan pakaian nuansa